Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiruniza dengan NPM 25782018 dari kelas 2A. Pada video ini saya akan melakukan presentasi pada modul 9, yaitu Address Resolution. Yang pertama ada modul 9.0, yaitu Introduction. Di sini ada why should I take this module? Mengapa saya mengambil modul ini? Kemudian ada what will I learn to this module? Dan apa yang akan saya pelajari pada modul ini? Jadi pada introduction ini kita kayak pengenalan, kemudian menjelaskan mengapa kita tuh harus mengambil modul ini, mempelajari modul ini gitu. Oke, lanjut ke modul 9.1 MAC and IP. Jadi setiap perangkat di dalam jaringan lokal area network LAN Ethernet membutuhkan dua jenis alamat utama untuk dapat berkomunikasi. Yang pertama itu ada alamat fisik atau alamat MAC, yaitu pada layer 2, digunakan untuk komunikasi NIC to NIC antar kartu jaringan di dalam segmen jaringan lokasi yang sama. Kemudian alamat fisik ini itu tertanam secara permanen pada perangkat keras. Kemudian jika paket data bergerak melewati router atau pindah jaringan, alamat MAC asal dan tujuan akan selalu berubah di setiap titik lompatan. Yang kedua ada alamat logis atau alamat IP pada layer 3. Digunakan untuk pengiriman paket dari sumber asli ke tujuan akhir secara menyeluruh atau end-to-end communication. Kemudian alamat IP ini tujuan bisa berada di jaringan lokal yang sama atau di jaringan jarak jauh atau remote network. Dan berbeda dengan MAC, alamat IP asal dan tujuan di dalam paket tidak akan pernah berubah sepanjang perjalanan melintasi router. Kemudian ada kondisi pengiriman data. Satu jaringan jika IP tujuan berada di LAN yang sama, itu data dikirim langsung menggunakan MAC perangkat tujuan. Kemudian apabila beda jaringan, IP tujuan di luar LAN itu perangkat akan mengirimkannya ke default gateway atau router. Frame data link akan diisi dengan alamat MAC milik interface local router. Selanjutnya pada modul 9.2 ARP, pada modul ini tuh kayak menjelasin bagaimana cara kerja protokol ARP dalam memetakan alamat jaringan pada ekosistem IPv4. Oke, yang pertama kita akan belajar yaitu tujuan utama ARP untuk menghubungkan atau menerjemahkan alamat IPv4 yang ada pada layer 3 yang sudah diketahui ke alamat MAC pada layer 2 yang belum diketahui. Dan ada fungsi utama ARP-nya itu yang pertama ada resolusi alamat, mengubah alamat IPv4 menjadi alamat MAC. Kemudian ada pemeliharaan tabel, menyimpan hasil pemetaan tersebut ke dalam memori RAM yang disebut tabel ARP atau ARP cache. Dan cara kerja operasi ARP ya itu ada dua ya. Yang pertama ada ARP request, ketika suatu host ingin mengirimkan data tetapi tidak tahu MAC tujuannya. Perangkat akan menyiarkan ke broadcast pesan pernyataan ke seluruh LAN. Misalnya siapa yang punya IP ini. Nah, dengan itu menggunakan alamat MAC tujuan khusus. Kemudian ada ARP reply, hanya perangkat yang memiliki IP tersebut yang akan membalas secara langsung
dengan menyertakan alamat MAC fisiknya. Kemudian ada menghapus entry table ARP pada modul 9.2.6. Entry di dalam tabel ARP nggak permanen. Entry otomatis dihapus jika tidak ada aktivitas data dalam waktu tertentu. Artinya dia kayak otomatis ya. Tidak perlu kita hapus secara manual. Kemudian penghapusan manual juga bisa dilakukan lewat CLI atau command line untuk membersihkan tabel yang penuh atau rusak. Oke, kemudian ada isu keamanan ARP. Itu ada dua. Yang pertama ARP broadcast overhead. Terlalu banyak ARP request dapat membanjiri jaringan lokal dan menurunkan performa perangkat. Kemudian ada ARP spoofing atau poisoning. Serangan cyber di mana penyerang mengirim pesan ARP palsu agar lalu lintas data dari korban terbelokkan ke perangkat penyerang atau man in the middle attack. Oke, selanjutnya yaitu pada modul 9.3. Jadi pada modul 9.3 ini karena IPv6 itu kan tidak lagi menggunakan ARP. Jaringan IPv6 itu menggunakan protokol pengganti jauh yang lebih efisien bernama Network Discovery atau ND. Itu bekerja menggunakan pesan ICMP v6. Pertama ada kita fungsi utama IPv6 ND. Itu ada 3. Yang pertama mencari tahu alamat MAC dari perangkat tetangga yang memiliki alamat IPv6 tertentu. Kemudian mencari dan mendeteksi keberadaan router di jaringan lokal. Kemudian memastikan tidak ada konflik penggunaan alamat IPv6 di LAN. Kemudian ada mekanisme pesan utama ND. Network Solicitation atau NS menggantikan ARP request. Pesan ini dikirim menggunakan alamat multicast khusus. Solicited not multicast, bukan broadcast, sehingga hanya perangkat yang bersangkutan yang memproses pesan, menghemat beban kerja komputer lain di jaringan. Kemudian ada Network Advertisement atau NE menggantikan ARP reply, dikirim secara unicast untuk memberikan informasi alamat MAC fisiknya kembali ke pengirim. Kemudian ada router solicitation, dikirim oleh host untuk mencari router IPv6 di jaringan lokal. Kemudian ada router advertisement atau RA, dikirim oleh router untuk membagikan informasi konfigurasi jaringan dan prefix alamat IPv6 ke semua host. Yang terakhir ada duplicate address detection atau mekanisme otomatis menggunakan pesan NS dan NA untuk memeriksa apakah alamat IPv6 yang baru dikonfigurasi sudah dipakai oleh orang lain atau belum. Oke, di sini yang terakhir ada modul praktis and quiz ya, seperti pada modul-modul sebelumnya ya, seperti pada biasanya. Pada modul ini ya kita kayak belajar tentang evaluasi ya, kayak lebih ke evaluasi tentang apa yang telah kita pelajarin dari modul-modul tadi, modul-modul ini, modul-modul di atasnya ini. Kemudian di sini ada kuisnya juga, yaitu kayak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang ada pada modul 9 itu ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.